Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar yang saya beri judul Strategi dalam Mewujudkan Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pendidikan yang Berpihak pada Murid dan Menuntun Murid Sesuai Kodrat Alam dan Kodrat Zamannya. Bersama saya, Lestari Purnama, MPD dari SD Negeri Paku Sorong. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara memberikan kebebasan bagi semua rakyat untuk belajar di sana. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau otherwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara menekankan kata menuntun, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidik memiliki peran untuk mengarahkan dan membimbing. Pendidik memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik menjadi pamong dalam pembelajaran peserta didik untuk memberi tuntunan dan arahan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji jagung yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Begitu pula dengan peserta didik. Kita sebagai pendidik sangat berperan dan menentukan bagaimana karakter dan tumbuh kembangnya peserta didik. Ki Hajar Dewantara juga menekankan mengenai pentingnya kita sebagai pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran atau pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kita. Kodrat alam ini dapat disesuaikan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada, seperti pada sekolah kami saat ini yang berada di bawah kaki Gunung Malabar. Kami kemudian tidak lupa untuk tetap mengikuti kodrat zaman para peserta didik kami, di mana kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan peserta didik saat ini, yaitu memiliki keterampilan 4C, yang terdiri dari creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Sekolah juga merupakan tempat persemaian budi pekerti atau tumbuhnya budi pekerti bagi anak, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasarnya tersebut. Namun, kita sebagai pendidik atau guru menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Budi pekerti ini juga didapat dari Tripusat Pendidikan, di mana melaksanakan pendidikan dengan melibatkan alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat. Keluarga menjadi salah satu tempat bertumbuhnya budi pekerti atau karakter bagi seorang anak.
Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan, budi pekerti atau pembentukan watak individual. Sebagai pendidik, kami di sekolah senantiasa melakukan pembelajaran dengan menyesuaikan kodrat alam peserta didik. Letak sekolah yang berada di bawah kaki Gunung Malabar menjadikan kami sering berinteraksi dengan alam dan menjadi salah satu sumber belajar. Kami sering mengajak siswa untuk pergi ke kebun di sekolah atau ke sebuah lingkungan yang berada di belakang sekolah. Di sana terdapat ekosistem yang sangat alami. Kami sering menjadikan alam sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Inilah salah satu kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam peserta didik. Di sini kami melakukan pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kami mengajak para siswa untuk meneliti tumbuhan yang ada di kebun sekolah. Sedangkan dalam menyesuaikan kodrat zaman para peserta didik, kami menuntun peserta didik untuk mencapai pembelajar abad 21, di mana kami menggunakan laptop sebagai media pembelajaran dan juga handphone. Selanjutnya, kami juga menggunakan Canva sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, kami juga menggunakan quizzes sebagai alat evaluasi. Kemudian, apa dampak teknologi pada proses pembelajaran? Teknologi adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Melalui teknologi ini, siswa dan guru dapat berkolaborasi baik secara langsung maupun secara virtual. Terutama pada masa pandemi yang sudah kita lalui kemarin, teknologi menjadi salah satu alat penghubung di mana siswa dan guru yang sudah tidak bisa lagi untuk bertemu secara langsung, mereka dapat bertemu secara virtual di ruang meeting virtual. Berikut ini merupakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang kami lakukan di sekolah. Kami menggunakan berbagai teknologi seperti laptop, handphone, proyektor, LCD, dan berbagai aplikasi teknologi lainnya untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Pilih langsung jawaban yang benar menurut kalian. Langsung pilih ya. Klik. Ayo. Ayo, udah pada mulai nih. Secara lebih cepat. Kalau baiklah, di sini ada berbagai penemuan yang mengubah dunia. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat, atau disebut dengan Tripusat Pendidikan. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Selain itu, alam perguruan juga sangat berperan penting dalam melatih dan memberikan bimbingan bagi siswa untuk mencapai kodrat alamiah mereka yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, alam masyarakat juga sangat berperan penting dalam proses bertumbuhnya seorang anak. Baiklah, sebagai refleksi untuk saya pada pembelajaran hari ini, saya sebagai seorang pendidik harus memperlakukan anak didik saya dengan sebaik-baiknya. Melayani mereka dengan setulus hati, di depan memberi teladan, atau ingat sosum tulodo, di tengah membangun semangat, atau inga mandia mangun karsa, dan di belakang memberi dorongan atau tuturi handayani, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian pemaparan dari saya mengenai pemahaman yang telah saya dapatkan berdasarkan topik
Merdeka Belajar ini dalam platform Merdeka Mengajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.